Bismillahirrahmanirrahim. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja. Tapi Bukan, Pak. Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? saya tidak perlu lagi menyebut. Tahu-tahu kan setelah podcast selesai, Dr. Richard kan deketin gua. Iya. Kok gua mau bikin video pendek? Iya. Tahu-tahu kan dia nyuruh timnya untuk nunjukin sebuah video gitu kan. Terus handphonenya kan diserahin ke siapa? Dr. Richard kan ditunjukin ke gua kan. Gua ngeliat loh kok video debat-debat yang biasa lah yang kayak di TikTok gitu lah ya. Terus kan dia nanya gimana kok menurut Ko Doni? Itu suaranya Bang Zuma. Bang Zuma. Gua tahu orang di handphonenya juga kelihatan kok ada Zuma. Terus dia nanya tanggapan gua tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bila dimanapun sahabat Bila berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali ya dalam reaksi video. Nah, reaksi video apa? Kemarin atau misalkan barusan sahabat mungkin ya sedang ramai di luar sana, di netizen di luar sana, bahwasannya ada kata-kata atau ada pemberitaan bahwa Ko Donditan itu menyerang Bang Zuma gitu loh, dengan mengatakan Bang Zuma itu tidak bermartabat melalui diskusinya. Nah, ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan gitu loh. Seperti tadi di pembukaan video ya, kita bisa melihat. Nah, sebetulnya bukan ke arah sana gitu loh tujuan ataupun maksud daripada pembicaraan yang dilakukan oleh Ko Donditan bersama Dr. Richard Lee, karena posisinya Ko Donditan itu menanggapi apa yang diajukan atau yang disuguhkan oleh Dr. Richard Lee mengenai perdebatan. Nah, Ko Donditan beranggapan bahwasannya perdebatan yang bermartabat itu adalah perdebatan yang bertatap muka langsung, face to face gitu loh, buka-bukaan data secara langsung, tidak berdebatan yang mengarah ke debat kusir seperti yang terjadi di media-media saat ini, terutama di TikTok, bukan kepada personalnya Bang Zuma gitu. Nah, lantas seperti apa sih video yang lengkapnya gitu ya? Karena penasaran nih kita. Nah, kita akan simak dulu pembicaraan ataupun video yang menjadi viral yang dikatakan Ko Donditan menyerang daripada Bang Zuma. Berikut adalah videonya. Anda tidak sedang mengajarkan saya. Saya sedang mengajarkan Anda. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kafir. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Anda hanya merasa diri betul saja. Tapi Bukan, Pak. Yesus dalam bahasa Yunaninya menyebut apa di situ? saya tidak perlu lagi menyebutkan apapun. Dari awal ini kan Saya tidak punya ilmu berarti. Mau Ko Dondi dulu atau saya dulu kasih tanggapan? Ko Richard dulu aja. Dr. Richard dulu. Nanti baru saya. Bagi saya belajar di SD, dari SD Ko Dondi, bahwa kita tidak boleh mencampur adukan agama satu dan agama yang lain sebenarnya. Jadi yang kedua, bagi saya apapun kita belajar agama, itu yang paling penting adalah ketika kita belajar agama itu kita mendapatkan kebaikan. Karena fungsinya kita belajar agama itu adalah mendapat kebaikan. Jadi ketika kita belajar agama tapi kita mendapatkan ketamakan, keserakahan, rasa ingin benar sendiri, rasa ingin menyerang orang lain, gitu ya. Menurut saya cara belajar kita yang kurang. Saya seperti itu. Baik, jadi gini, ini persis sama dengan pembicaraan kita tadi waktu pertama ketemu ya. Jadi saya yang bergabung di Yayasan Pembina Mualaf atau HIT yang berpusat di Surabaya, walaupun kami mengikuti misi perang pemikiran, tetapi kami selalu melakukan pemikiran dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu seperti apa? Bermartabat. Ayo kita face to face di tempat yang bagus,
makan enak, minum enak. Kita bukan kita menyerang pribadi atau istilahnya mencampur adukan tanpa data. Saya paling tidak suka kalau ngomong tanpa data. Tapi itu penting gak sih? Menurut saya kan nggak penting. Itu kan sudah keyakinan kita berbicara. Tentu keyakinan kita berbeda. Betul. Jadi gini, ini bukan kita mau istilahnya mempengaruhi orang untuk masuk agama kita, bukan. Iya, maksudnya kayak gini. Sekali lagi ya, ilmu keagamaan saya kan nggak tinggi ya. Ketika saya membawa kitab saya, ketika Kodon dibawa kitab siapa kayak gitu punya, ya nggak mungkin lah salah satu pasti akan mengalah. Semua pasti kan percaya dengan keyakinan masing-masing. Makanya ada yang ngomong agamaku, agamamu, agamamu. Sebenarnya lebih baik seperti itu. Tidak perlu kita debatkan bersama. Tapi gini ya, Dr. Richard ini mohon maaf, saya nggak tahu Dr. Richard ini tahu apa enggak. Mungkin kalau kita di lingkungan yang seperti ini mungkin kita tidak terlalu melihat. Tetapi ini mohon maaf, masih ada terjadi teman-teman dari kalangan kekristenan itu yang istilahnya melakukan upaya pemurtadan kepada umat yang sudah beragama. Itu masih ada. Diakuin tidak diakuin itu masih ada, karena saya juga dulu pernah begitu. Jadi karena mungkin ada upaya-upaya seperti itu, teman-teman yang muslim jadi berusaha melakukan pembentengan akidah terhadap umat muslim. Karena melakukan pembentengan, nanti juga yang Kristen ada apologetnya juga melakukan hal yang sama seperti kata begitu. Karena ada pembelaan gitu kan. Setuju. Jadi akhirnya adalah dialog-dialog yang seperti tadi di video itu. Tetapi saya tidak atau kurang setuju dengan cara yang seperti tadi. Karena itu tidak bermartabat. Maksud saya tidak bermartabatnya kalau saya ikut jalan yang begini. Yuk kita ketemu face to face. Yuk apa yang kita mau perdebatkan. Tapi yang paling penting buat kita antara Islam dan Kristen ya, mohon maaf ya Dr. Richard ya. Di dalam Islam dan Kristen yang harus kita cari pertama kali itu bukan perbedaannya, persamaannya dulu. Persamaannya dulu. Dari persamaan itu nanti kalau ada perbedaan baru kita diskusikan. Kalau sudah tidak ketemu ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Percaya masing-masing. Dan saling menghargai, saling menghormati. Saya setuju juga kata Kodondi tadi, yang lebih tepat adalah sebenarnya mempromosikan masing-masing. Bukan kayak ya mempromosikan masing-masing itu ya kita ini loh ajaranku, ini ajaran yang ini ajaran yang ini, bukan ini ajaran yang salah. Ya sahabat Pillah, dimanapun sahabat Pillah berada, tadi setelah kita simak ya video yang membuat heboh dunia maya gitu, seolah-olah Kodonitan menyerang Bang Zuma. Nah, di petikan video tadi ada beberapa poin yang harus kita soroti bersama. Yang pertama, Kodonitan berpendapat bahwasannya perdebatan yang terjadi di media massa yang saat ini khususnya di TikTok, menurut pendapat Kodonitan itu kurang bermartabat. Nah, perdebatan yang bermartabat itu ungkap Kodonitan atau menurut pendapat Kodonitan adalah perdebatan yang dilakukan secara langsung, face to face gitu loh. Buka-bukaan kita, buka-bukaan data secara langsung, bukan menghujat atau bukan menyerang kepada personal. Itu yang pertama. Lalu kedua, kenapa ini masih ada seperti ini? Nah, karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, masih ada upaya-upaya daripada, saya katakan oknum ya, daripada oknum agama di sebelah atau agama Nasrani atau agama Kristen yang mengupayakan pemurtadan, yang memaksakan agama kepada orang yang sudah beragama. Nah, disinilah maka dari pihak Muslim melakukan pembentengan dengan cara perdebatan tadi. Namun dari perdebatan yang terjadi saat ini, Kodonitan kurang setuju atau bukan tidak setuju tapi kurang setuju ya, karena itu terjadi nanti ujung-ujungnya adalah debat kusir, saling hujat menghujat segala macam. Tapi keinginan yang lebih dalam Kodonitan adalah perdebatan yang bermartabat tadi, langsung ketemu, face to face, makan enak, duduk enak, ngobrol enak, ada waktu, ada timer, ada juga moderator segala macam, langsung ketemu, buka-bukaan data gitu loh. Jadi bisa langsung bertemu, berhadapan langsung, tidak antar foto dan foto. Itu maksudnya ke sana. Lalu poin yang terakhir adalah ketika bertemu perdebatan antara Kristen dan Islam, yang dicari pertama menurut Kodonitan adalah persamaannya dulu, baru perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, nah disitulah diadakan
perdebatan. Tapi kalau di ujung-ujung perdebatan sudah tidak ketemu titik ketemunya, ya sudah, lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu dan agamaku bagiku. Itu yang tadi video. Lantas bagaimana sih video lengkapnya, klarifikasi daripada Kodonitan menanggapi hal yang video sebelumnya tadi? Kita akan simak bersama. Berikut adalah video klarifikasi daripada Kodonitan. Video mengenai adanya pernyataan lu tentang apa sih namanya, tentang videonya Bang Zuma. Oh, yang waktu sama Dr. Richard. Iya, sama Dr. Richard. Dan di situ kan kalimatnya mungkin banyak teman-teman Muslim itu yang tidak mendengar atau tidak memahami apa maksud dari Kodondi gitu loh. Kira-kira Kodondi ini bisa ngejelasin perihal ini nggak gitu, tentang video itu? Lumayan kan banyak teman-teman Muslim yang berpikir bahwa ini kenapa sih Dondi, ini ada apa nih dengan Zuma nih, ya kan, kok kayak nyerang begitu sih, kok nuduh-nuduh gini gitu. Gua nyerang Zuma. Berkesan karena ini adalah kayak pernyataannya Kodondi kan, bahwa mengatakan bahwa ini nggak martabak nih gitu. Tuh ada martabak. Iya. Lempar. Tidak bermartabat dengan debat seperti ini, seperti itu. Oh. Gitu. Ya. Dan sebelum dijawab, kita juga sudah mengklarifikasi, menghubungi dengan Bang Zuma gitu. Cuman kan saya juga datang ke sini untuk supaya teman-teman Muslim semuanya tahu terjadinya kayak gimana sih, dan sekarang perihalnya kayak gimana gitu loh. Monggo. Kan kapan sih, kemarin ya? Tadi sama Dr. Richard Lee kan. Oh, kemarin iya. Kan tahu-tahu kan setelah podcast selesai, Dr. Richard Lee kan deketin gua. Iya. Kok gua mau bikin video pendek? Iya. Tahu-tahu kan dia nyuruh timnya untuk nunjukin sebuah video gitu kan. Terus handphonenya kan diserahin ke siapa? Dr. Richard Lee kan ditunjukin ke gua kan. Gua ngeliat kok video debat-debat yang biasa lah, yang kayak di TikTok gitu lah ya. Terus kan dia nanya, gimana kok menurut Kodondi? Itu suaranya Bang Zuma. Bang Zuma. Gua tahu orang di handphonenya juga kelihatan kok ada Zuma. Terus dia nanya tanggapan gue tentang perdebatan yang di online seperti itu tuh apa tanggapannya. Terus kan dia duluan yang gue kasih kesempatan untuk kasih tanggapan kan. Ya dia kan bilang bahwa beragama nggak boleh seperti itu gitu lah. Terus kan baru giliran gue ngasih tanggapan, ya gue kan jelasin kan dari sisi, karena gue ikutnya Geraha Mualaf JPM Pembina Mualafat Tauhid, kan kita udah tahu, kita sudah menunjukkan juga kepada para pemirsa kan, bahwa jalur perang pemikiran kita tuh begini loh, lewat debat tatap muka dengan pendeta, ada penonton, disiarin live di YouTube, gitu kan. Kalau misalnya berdebat, ya seperti itu. Kalau nggak berdebat, ya kita kasih kajian gitu. Terus kita maunya debat yang bermartabat tuh yang seperti itu, gitu. Begitu saya dikasih lihat debat-debat yang online seperti itu, ya saya bilang, saya kurang setuju dengan debat yang seperti itu. Karena menurut saya debat yang seperti itu tuh kurang bermartabat. Bukan Zumanya yang nggak bermartabat, gitu loh. Nah, di sini sudah jelas ya, sahabat Pilah, dimanapun sahabat Pilah berada, apa yang dimaksud Kodonitan, bahwasannya Kodonitan kurang setuju dengan debat-debat online yang ada saat ini. Dan itu menurut pendapat Kodonitan adalah perdebatan yang kurang bermartabat. Bukan kepada Bang Zumanya, tapi perdebatannya, gitu loh. Sekali lagi ya, perdebatan yang terjadi di media saat ini, khususnya di TikTok ya, yang sahabat Pilah pada ketahui lah semua, banyak gitu ya. Menurut Kodonitan itu, pendapat Kodonitan kurang setuju akan perdebatan model seperti ini, karena ini kurang bermartabat. Sementara perdebatan bermartabat sendiri itu perdebatan yang dilakukan secara langsung, face to face, tatap muka, ketemu, disaksikan penonton, segala macam. Itu lebih bermartabat karena tidak akan terjadi hujat menghujat, bukan terhadap personalnya Bang Zuma. Kita akan ulang lagi perkataan Kodonitan berikut ini.
bahwa jalur perang pemikiran kita tuh begini loh, lewat debat tatap muka dengan pendeta, ada penonton, disiarin live di YouTube, gitu kan. Kalau misalnya berdebat, ya seperti itu. Kalau nggak berdebat ya kita kasih kajian gitu. Terus kita maunya debat yang bermartabat tuh yang seperti itu. Gitu. Begitu saya dikasih lihat debat-debat yang online seperti itu, ya saya bilang saya kurang setuju dengan debat yang seperti itu. Karena menurut saya debat yang seperti itu tuh kurang bermartabat. Bukan semuanya yang nggak bermartabat gitu loh. Ya. Bisa bedain kan maksud gua kan. Yang menurut gua kurang bermartabat itu adalah cara debatnya. Tetapi bukan berarti istilahnya gimana ya. Memang TikTok itu kan sebuah media yang ya sudah luas lah ya. Memang lebih luas malah kalau bisa dibilang kan. Dan lebih cepat kan nyebarkan. Tetapi kalau kita lihat perdebatan-perdebatan seperti itu di TikTok. Kan tadi misalnya nih, kita debatkan di TikTok kan cuman kayak foto lawan foto gitu. Iya. Satu itu ya. Kedua, yang diomongin kan cuman ya istilahnya satu hal yang hanya diperdebatkan seperti debat kusir gitu. Pendapat masing-masing. Tapi nggak seperti di kita kalau kita debat tunjukin ini loh kitabnya, ini loh ayatnya, ini loh bunyinya seperti ini loh ada perubahan begini. Kalau offline ya. Jelasin gitu. Iya, kalau offline Ya. ya. Dan itu juga menghindari dari penghujatan ya. Ya. Dan kalau debat offline kan yang jelas ada moderatornya, ada panitianya, ada yang ngatur waktunya, timernya dikasih sama gitu. Adil nggak? Adil. Adil. Kita juga bukannya mau menang sendiri. Kita kasih kesempatan yang sama kepada lawan debat bicara kita, waktu bicara yang sama dengan kita gitu. Jadi tidak ada kesan kita ingin menzolimi siapapun. Tapi kalau di TikTok gimana? Ada nggak timernya? Betul. Mungkin baru gua kali yang kemarin baru sekali nyoba yang mau satu unggul kan? Iya, betul. Karena gua nggak biasa dengan ngomongan yang overtalk gitu istilahnya. Iya. Jadi buat gua perdebatan seperti itu kurang bermartabat. Iya, tapi maksudnya tuh Bukan kan, Bang Zumanya yang nggak bermartabat. jadi di sini bukan bermaksud menyerang Bang Zuma gitu ya. Iya. Karena kan gini, banyak sekali ini komentar-komentar dari netizen itu mengatakan bahwa ini maksudnya apa ini Kodondi ini, ya kan? Kok ngomongin tentang apa namanya tidak bermartabat dan digoreng juga gitu loh sama pihak yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Jadi banyak sekali foto-foto Bang Kodondi ini langsung disandingin dengan Bang Zuma, ya kan? Bagus Wah, dong. iya bang, memang bagus kan gitu. Tapi sebelumnya itu maksud dari Kodondi ini kalau saya lihat itu bahwa ya ini kan yang sebenarnya yang tidak mau untuk berdebat secara offline itu kan dari pihak non-muslim kebanyakan. Kita yang sering buat acara debat offline. Betul ya? Rata-rata yang mengadakan cara debat offline itu rata-rata dari kalangan muslim. Tujuannya itu untuk apa kalau offline? Tujuannya ya makanya dengan offline itu kan kita bisa membuat debat itu menjadi bermartabat. Bermartabat itu kan artinya apa? Tadi yang saya bilang, timernya sama, ada moderatornya, topiknya jelas, Keluarin data, ber-AC, makan enak, tidur enak. terus menghindar hujatan ya. Nah, bedanya kalau offline, berani nggak mereka menghujat depan muka kita? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya maksud tujuannya Kodondi ini itu begitu. Jadi bukan maksud menghujat, tapi sebenarnya kayak gini, untuk mengingatkan kepada non muslim gitu loh, yang tidak bermartabat itu apa namanya tidak bermaksud untuk menilai gitu loh, menilai Bang Zuma. Nah, intinya begini, kalau tunggu soalnya gue terdistract. Nah, sudah jelas apa namanya yang dikatakan tadi Kodonitan, bahwasannya perdebatan ataupun yang dilakukan di media sosial bukannya tidak bagus, bukannya tidak baik, tapi kurang setuju. Alangkah lebih baiknya jika dilakukan secara offline. Tujuannya apa tadi? Untuk menghindari hujatan satu sama lain gitu loh. Untuk menghindari saling serang antar personal. Itu tujuannya, dan lebih istilahnya elegan lah ya, lebih bermartabat, lebih elegan gitu. Kenapa? Karena ketika perdebatan secara offline yang sering diadakan oleh YPMA Tauhid ya, kemarin salah satunya di Jogja, kebetulan saya juga hadir di sana.
itu lebih teratur gitu loh, memang lebih teratur. Ada batas waktunya sama, misalkan 1 jam 60 menit sama, terus juga pembagian waktu timer bicaranya juga sama, pemaparan juga harus sesuai dengan data yang disuguhkan, temanya jelas. Jadi memang lebih elegan dan bermartabat ketika perdebatan, khususnya perdebatan lintas agama, dilakukan secara offline atau secara face to face dibandingkan dengan perdebatan yang dilakukan secara online ataupun di media massa di TikTok saat ini gitu ya. Walaupun sekarang sudah diakalin yang mau debat open cam gitu ya. Walaupun memang sudah seperti itu diakalinnya, tapi kan lebih jauh enak ketika memang kita bertemu secara langsung. Selain daripada memanjangkan silaturahim ya. Kalau silaturahim kan itu dengan siapa aja boleh gitu loh. Tidak hanya dengan muslim, sesama muslim dengan non muslim juga kalau silaturahim itu boleh, silahkan, karena masuk kepada bidang muamalah, bukan termasuk pada bidang akidah gitu loh. Jadi apalagi ke sesama muslim bertemu secara offline, wah itu lebih afdol lagi gitu ya. Sama muslim ketemu, karena ketika seorang muslim bertemu dengan muslim dengan memanjangkan silaturahminya, maka panjang pula rezekinya, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi ya sahabat Pillah semua, klarifikasi ataupun pernyataan daripada Kodonditan yang digoreng oleh pihak sana, yang digoreng oleh pihak yang tidak bertanggung jawab lah ya, menuduh Bang Zuma itu tidak bermartabat. Bukan kepada menuduh Bang Zuma yang tidak bermartabat, tetapi kepada diskusi atau perdebatan yang dilakukan di media sosial. Yang tadi dikatakan, masa sih kita debat foto sama foto doang kan gitu. Itu yang dimaksudkan ke arah sana, tidak ke arah personalnya Bang Zuma. Kita lanjut lagi klarifikasi daripada Kodonditan bersama Bang Andre daripada Mualaf Prince Channel. Ya, jadi maksud saya begini loh, bahwa apa namanya, Kodondi ini tidak ada niatan untuk mendiskreditkan atau apa membicarakan tentang Bang Zuma, tapi terbukti memang kebanyakan mereka itu yang tidak mengikut tidak seperti umat Islam yang membuat acara-acara offline ya kan, debatan offline segala macam. Nah, dan juga sebenarnya kita juga ada bukti bahwa kita sudah komunikasi dengan Bang Zuma ya. Tadi siang ya? Tadi siang. Dan kebetulan saya rekam. Tapi benar kan omongan gue kan? Bener. Maksudnya omongan gue gini, gue ngomong begitu, gue yakin Bang Zuma tidak merasa direndahkan. Iya. Makanya nih. Terbukti kan? Iya, makanya boleh nggak dicantumin ini? Boleh, ini aja. Bisa nggak dicantumin rekaman? Jadi kita bertiga dicantumin. Maksudnya ditayangin. Lu kira las cantum? Gue dikomentarin mulu. Bang Andre, emang dicantumin apa tuh Bang? Video klarifikasinya cantumin. Iya, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan, sahabat Pillah, mendengarkan percakapan yang terjadi antara Bang Andre, Kodondi sama Bang Zuma terkait fenomena yang dituduhkan Kodonditan menyerang personal Bang Zuma dengan kata atau dengan pemberitaan bahwa Bang Zuma itu tidak bermartabat. Seperti apa sih video call ataupun video call ya, telekonferensi lah ya istilahnya ya, telekonferensi bertiga antara Bang Andre, Kodondi dan Bang Zuma. Kita akan nanti sama-sama mensimak bukti bahwasannya Bang Zuma pun tidak merasa atau Bang Zuma pun tidak menganggap bahwa itu menyerang personal Bang Zuma, karena memang yang dikatakan Kodonditan itu memang benar, bahwasannya debat yang bermartabat itu debat yang tidak ada penghujatan satu sama lain dan lebih enak dilakukan secara terbuka. Memang lebih seperti itu, lebih enak. Dan Bang Zuma juga menyatakan hal yang sama. Nah, seperti apa rekaman ataupun percakapan di antara ketiga orang ini, kita akan sama-sama saksikan. Berikut adalah hasil klarifikasinya.
Iya, jadi udah ada kemajuan, udah ada kemajuan. Ada kemajuan. Apa Apaan yang kemajuan? maju? Kemajuan apa Kemajuan perutnya maksudnya. Perutnya Masa? yang ada kemajuan. Nah, makanya masa karatekawan masa ini perut gendut kan nggak pantas ya bang ya. Betul. Tetap latihan Sehat ya bang ya, sehat ya bang. sedikit. Tapi. Iya, Masya Sehat ya Allah. bang Juma ya. Saya sehat kok. Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Nah gimana Andre? Iya, jadi gini, apa kan itu kan ada saya waktu di Richard Lee itu ada saya. Terus Richard Lee itu Nah. pengen dia tuh kan pengen nanya ini gini gimana? Kalau seandainya kemarin itu kan kalau Masud Kodondi itu kan kebanyakan tuh orang Kristen tuh yang nggak pernah mau ikut debat offline tuh mereka, dan umat Islam yang meladeni sebenarnya gitu. Sebenarnya kan umat Islam yang kepengen, ya mungkin Bang Suma tahu kan dari dulu kan kita coba, ayo kita offline, ayo kita ketemu, mereka nggak mau gitu loh. Nah, istilahnya Iya. maksudnya Bang Kodondi ini bukan menganggap bahwa Bang Zuma yang tidak bermartabat gitu loh di video itu, tapi ini debat ini emang nggak bermartabat, cuman karena meladeni ya mau nggak mau gitu. Nah itu Kodondi tuh yang bisa jelasin tuh maksudnya tuh. Iya kan saya bilang kalau buat saya debat yang bermartabat itu kan yang face to face, ya kan, di tempat yang bagus, yang enak, makan tidur enak. Kita tinggal ngomong buka-bukaan kitab gitu loh, yang maksud buat saya yang bermartabat tuh yang begitu gitu. Cara saya begitu. Kalau cara teman-teman yang lain dengan cara begitu, ya itu kan pilihan. Kan tidak bisa dilarang juga. Ada omongan begini ada. Ini kalau yang belakangan ini omongan gua sekarang. Kalau yang di video itu kan nggak ada. Nggak ada Nah. yang ngomong. Itu semuanya pilihan. Itu ada. Ya bukan pilihan apa ya. Itu ada. Kan gua yang ngerekam juga kok. Enggak, tapi nggak kerekam di video itu nggak kerekam. Video itu direkam pakai kameranya anak buahnya Richard Lee. Iya. Nah, Tapi gitu. Iya, silakan kok, silakan. Ya, jadi maksud saya kalau kita di Gerak Mualaf kan Bang Zuma tahu kan dulu kan metode kita memang begitu kan. Semuanya harus Iya, buka-bukaan dari dulu, kitab betul. gitu. Betul. Nah, tapi kalau buat teman-teman apologet yang masih mau berdebat online dengan oten-oten, pendapat pribadi saya itu gimana ya? Kita masih memerlukan apologet Muslim yang mau terjun ke dalam dunia medsos yang debat online untuk mengimbangi mereka. Cuman maksud saya jangan sampai kita menghina pribadi mereka, jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka gitu, karena buat saya seperti itu kurang bermartabat gitu, karena tidak offline gitu. Maksud saya sih begitu Bang Zuma. Iya. Itu nggak salah kok, nggak salah itu, Iya. nggak salah. Terus kemudian, tapi kalau kita bermartabat, lalu kemudian lawan debat kita jadi ulekan kayak gitu, itu gimana itu? Kalau saya tinggalin Bang. Kayak kemarin Kodondi, saya kan simak tuh pas diskusi sama pendeta Anditan. Waduh, gimana itu, kacau gitu, jawabannya semuanya hancur. Lah iya kan, ya begini, biar penonton aja yang menilai Bang. Iya itu dia makanya. Nah, Karena masalahnya sekarang kalau kita ngikutin mereka, nanti kita jadi nggak ada bedanya sama mereka kan Bang gitu ya. iya betul. Nah, cuman gini, apakah semua dari mereka yang penghujat di sosmed itu mau offline? Kan itu juga yang jadi masalah. Iya, memang. Mereka nggak mau. Memang. Iya. Kan di mana ada medan perang ya harus ada pasukan kita gitu kan Bang. Iya betul. Nah, itu cuma tinggal kita merapikan barisan, kita kasih tahu teman-teman jangan sampai kita menghina pribadi orang, jangan sampai kita menghina sesembahan mereka. Yang kita boleh injek kan argumennya Bang ya. Siap, betul. Ya itu juga pelajaran sih, kok. Iya betul. Nggak, Bang Zuma,
Oh, udah. Udah ya. Jadi dengar ya tadi itu bahwa apa namanya Bang Zuma udah menyatakan nggak ada masalah dan ini adalah apa namanya bentuk dari jadi ada Kodondi juga mengatakan ini kita sebagai di medan perang itu ya, di medan perang itu kita ada pasukan ya. Jadi maksud dari kata-kata tidak bermartabat itu bukan menuju ke Bang Zuma tapi menuju ke mereka dan teman-teman Muslim ini ya dari dari para debater Muslim ini dari Bang Zuma dan kawan-kawan segala macam. Kalau mau ayo kita debat offline. Kalau nggak mau kita ladenin dulu nih supaya lu pada mau debat offline. Gitu. Tapi pada saat ada yang mau ya beberapa memang kita juga kesulitan untuk mencari debat offline. Saya juga pernah sama Kodondi tuh nyari untuk supaya ada yang debat offline itu ya orangnya itu aja sih. Kan gue juga bosen gitu sama Pak Hendri Tan. Hendri Tan, Budi Asali, Hendri Tan, jadi itu aja gitu loh. Nah, ini katanya ada planning juga sama Pendeta Esra Suru ya. Ya kan kemarin udah ketemu kan itu. Ya? Nah, jadi ada planning gitu kan. Ini kayak gitu-gitu. Jadi disinilah yang apa namanya yang kita melakukan perdebatan ini seperti ini, menghindari dari penghujatan. Gitu. Nah, makanya yang biasa menghujat di debat online, coba sekali-sekali offline, berani nggak dia menghujat depan umum gitu? Betul. Mereka berani menghujat kan karena mereka ngomong sendiri, nggak ada siapa-siapa, cuma di di komal TikTok gitu. Mungkin mereka takut kali kok, kayak nanti gua datang nih, nggak taunya gua diserang, diapain gitu. Mungkin mereka ada rasa ketakutan begitu. Berarti kalau gitu ilmunya mereka cuma menista doang loh. Iya. Pokoknya gini, kalau ada yang mau, oke. Gimana? Bisa nggak menjamin bahwa semuanya aman? Saya jamin, pribadi, semua jamin. Keamanan segala macam dijamin. Seperti kemarin-kemarin di Surabaya, di Jogja, segala macam. Dijamin keamanannya. Yang nggak dijamin itu adalah harga dirinya. Kehormatannya. Itu aja. Malunya. Tapi semuanya berdasarkan data ya. Udah tidak ada kayak kemarin saya di Jogja tuh saya senang banget sama cara berargumen segala macam. Ya nggak begitu. Donditan begini. Pas selesai gimana? Iya. Nah, jadi dengan melihat contoh debat yang kemarin di Jogja, saya hanya ingin membuktikan bahwa debat itu tidak selalu berkonotasi negatif. Yes. Ya. Orang berdebat boleh sampai habis argumen semuanya. Tapi setelah debat apa? Ngopi bareng. Iya kan? Ya memang tempatnya di situ sih. Ya bareng. Gitu. Tapi bukan berarti bermusuhan kan? Bisa ngopi bareng, makan bareng. Artinya dengan berdebat itu kan kita hanya bertukar argumen. Ya. Nanti, dan satu lagi tujuannya. Kita berdebat tujuannya bukan cari kalah menang. Bukan cari kalah menang. Yang menentukan kalah menang ya yang nonton lah silakan. Gitu aja. Betul. Yang penting kita memberikan argumen terbaik. Kita membalas argumen mereka dengan argumen terbaik. Hasilnya kita serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kan yang menonton. Nah, yang menonton apa semuanya Muslim? Betul. Pasti ada dong yang non Muslim juga pasti ada yang nonton dong. Betul. Nah, yaudah. Nah, satu lagi nih. Satu lagi. Kalau misalnya dilihat ini secara di kacamatanya Kodonditan ya. Kan banyak tuh mereka tuh yang menghina Islam. Ya. Ini faktanya nih menghujat Islam dengan hadis-hadis yang doif atau mungkin bukan dari hadis atau dari apa segala macam, ya kan? Karena orang Islam juga menghina orang Kristen, misalkan begitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya sebagai seorang pendebater, saya ngerasa teman-teman Muslim nggak ada yang pernah menghina Kristen. Nah, menurut Kodondi, ada nggak penghinaan dari pihak Islam? Gini loh, kan kita Islam kan sudah mengajarkan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Jelas kan? Ada kecualinya, kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, cara yang paling baik itu seperti apa sih? Kalau baik, berarti kan harus ada hikmah. Tempatnya bagus, cara berdebatnya bagus, adil. Itu kan yang baik. Betul. Nah, kalau kita cuma hanya seperti debat kusir di di online, mukanya siapa aja nggak kelihatan, cuma tahu ada nama akunnya doang. Belum lagi anonim. Nah, gitu. Jadi, bagaimana berdebat di online itu bisa dikatakan bermartabat kalau ngomongnya saling ngomong, overtalk gitu.
poinnya nggak dapet, yang nonton juga nggak ngerti gitu. Poinnya juga nggak ngerti. Harusnya ya begitu ya. Cuman kalau yang saya lihat dari kacamata saya ya, kalau seandainya umat Islam tuh nggak ada yang menghina agama sebelah. Karena gini, mereka baca sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu sendiri. Kalau saya lihat loh. Iya. Tapi mereka yang sendiri yang terhina. Iya. Nah makanya mereka menghujat. Akhirnya teman-teman mau offline, mereka nggak mau karena takut. Oh nanti gue diculik, nanti gue diiniin segala macam itu. Nah ini benar-benar ini disclaimer ya. Dijamin ya aman. Dijamin aman, tidak terjadi apa-apa, ya kan? Bahkan dikasih makan, minum, kopi, rokok sendiri, ya kan? Penginapan. Rokok kalau perlu kita kasih, rokok nggak apa-apa. Rokok dikasih. Asik. Gue yang kasih rokok, lu yang kasih vape. Enggak juga begitu, ya. Pokoknya aman. Ini tadi cuman yang tidak aman itu, yang kita tidak jamin itu adalah harga diri. Kehormatan. Kita Kita nggak boleh ngutang-ngatik harga diri. Oh ya, kehormatan. Ya kan, kehormatan. Ya maksudnya gini, kehormatan itu maksudnya adalah ya ayo kita adu argumen. Iya. Jadi nah, kalau misalnya argumen tidak bisa dipertahankan, itu kan kehormatan buat dia. Iya, betul. Tapi kita tidak boleh menyerang si pribadinya si debater, nggak boleh. Iya jelas lah, ya kan. Kayak apa namanya orang ngomong si Andre ganteng, itu penghinaan. Memang. Penghinaan itu. Memang. Sadar loh, kadang-kadang. Ya sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada, alhamdulillah ya rangkaian daripada reaksi video untuk menenangkan ya, untuk mengklarifikasi lah istilahnya, tabayun kata kalau dalam bahasa Islam itu, pernyataan ataupun tuduhan-tuduhan yang di luar sana merebak bahwasannya Kodonditan menyerang pribadinya Bang Zuma. Tadi telah kita simak semuanya ya, mudah-mudahan ini menjadi petunjuk yang jelas ataupun berita yang jelas seperti itu. Nah, ada hal yang unik yang disampaikan terakhir daripada Kodonditan bahwasannya ketika di Islam ini dilarang untuk berdebat dengan ahli kitab, tapi ada pengecualinya. Apa itu? Pengecualinya dengan hikmah, bil hikmah. Hikmah itu kan harus baik itu tempatnya, baik itu sarananya, baik itu lokasinya, segala macam. Dan ini harus terjadi. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Salah satunya adalah dengan perdebatan yang dilakukan secara offline atau tatap muka langsung. Itulah yang dimaksudkan oleh Kodonditan, gitu loh. Boleh kita berdebat di dalam suasana debat, kita saling lempar argumen segala macam. Tapi setelah debat kita bersalaman, kita berpelukan segala macam. Kembali lagi kita bermuamalah. Kalau muamalah dengan siapa aja boleh, tidak memandang agama, memandang suku, ras segala macam. Karena sejatinya Islam itu diajarkan selalu dengan kata hablum minannas dan hablum minallah. Sebelum hablum minallah, hablum minannas dulu. Diutamakan adalah hablum minannas dulu, baru kepada hablum minallah. Itu adalah poinnya. Lalu terakhir adalah bahwasannya ketika perdebatan secara online terbuka atau secara offline ya, secara offline dan disaksikan oleh orang banyak, ada penontonnya baik dari kalangan muslim ataupun dari kalangan Kristiani gitu ya. Kita akan menjamin semuanya. Baik itu keamanannya, makanannya segala macam, karena rata-rata yang mengadakan debat offline ini adalah dari pihak muslim. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak menjamin harga dirinya. Maaf gitu ya. Kenapa? Karena kita akan menyerang adalah argumennya dan pendapatnya gitu loh. Untuk harga diri kami tidak menanggung, dan itu kerusakan ataupun kelalaian bukan ada pada Anda. Baiklah, terima kasih sahabat Pila dimanapun sahabat Pila berada yang telah menonton dan menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bahwasannya ketika kita mendapatkan sebuah video, jangan langsung kita menjudge atau menuduh, mengatakan segala macam sebelum kita melihat secara detail dan secara pasti bagaimana video itu tersaji. Demikian saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.